But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1332. Sudah selesai, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bocah ini kehilangan banyak waktu. Segera terjadi keributan di kerumunan. Batu giok 3 warna terlalu jarang, tidak mudah untuk mendapatkannya. Mereka sudah menduga hal itu. Namun Owen baru saja menghabiskan banyak uang untuk membeli batu giok itu dan bahkan tidak bisa mendapatkannya. Mereka sangat terkejut. Owen, aku sudah memberitahumu tadi, kemerahan di bagian luar lapisan batu giok itu terlalu redup. Tidak mungkin itu adalah batu giok berkualitas tinggi. Kamu menolak untuk mendengarkannya saya, tentunya kamu percaya padaku sekarang, kata Andy dengan sedikit geli. Andy masih sedikit iri karena Owen berhasil mendapatkan batu giok 4 warna tadi. Namun Owen menolak mendengarkan nasihatnya dan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Andy tidak bisa menahan perasaan senang karenanya. Tentu saja bukan hanya Andy, Penny pun tidak menyangka Owen mendapatkan batu giok berkualitas tinggi. Namun Penny tidak begitu bahagia tentang hal itu, tidak seperti Andy. Penny hanya merasa kasihan pada Owen. Penny merasa kasihan karena Owen kehilangan sejumlah uang besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Teresa pun terkejut. Teresa mengira bahwa mata Owen dan kemampuan yang luar biasa, Owen mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Namun pada saat itu Teresa tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Bocah, bukankah kamu begitu ngotot bahwa batu giok ini adalah batu giok berkualitas tinggi? Di mana kualitasnya sekarang? Saya tidak bisa melihat apapun. Willy mulai menertawakan Owen. Apa, bukankah itu batu giok berkualitas terbaik? Owen sangat terkejut. Ketika para karyawan mulai memotong batu gioknya, Owen menggunakan akal sehatnya lagi. Owen merasakan ada energi spiritual yang sangat murni yang berasal dari batu giok. Itu jauh lebih murni dari batu giok 4 warna sebelumnya. Owen tidak pernah menyangka bahwa energi spiritual murni seperti itu berasal dari batu giok yang tidak berharga. Itu melebihi ekspektasinya. Batu giok berkualitas tinggi ini bahkan bukan pada level giok 3 warna. Bagaimana bisa kualitasnya terbaik? Penonton mulai menertawakannya. Setelah itu semuanya menatap Owen. Beberapa dari mereka merasa kasihan dan simpati, dan beberapa dari mereka mengejek dan meremehkan. Nah, apakah kamu terlalu terobsesi dengan pemikiran untuk mendapatkan batu giok berkualitas tinggi? Mungkin kamu baru saja kehilangan terlalu banyak kali ini, dan kamu tidak dapat menerima kenyataan yang kejam. Kata-kata Willy memicu ejekan yang ditunjukkan kepada Owen. Owen tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Siapa bilang ini bukan batu giok berkualitas terbaik? Dasar sekelompok orang bodoh. Tiba-tiba terdengar tawa dingin. Tepat setelah itu, seorang pemuda mengesankan berusia sekitar 30-an tahun keluar dari kerumunan bersama 2 penjaga bersamanya. Bab 1333. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Final kaget melihat penampilan pria itu. Dia pun bergegas. Pria itu merupakan putra tertua dari keluarga seni bela diri kuno, keluarga Westwood, Raphael Westwood. Toko ini merupakan milik keluarga Westwood, dan Raphael biasanya bertanggung jawab atas hal ini. Saya mendengar seorang membuka sebuah batu giok 4 warna yang menakjubkan, jadi aku datang untuk melihatnya, kata Raphael dengan tenang. Raphael menerima kabar tersebut ketika Owen menghabiskan lebih dari 43 juta untuk membeli 18 aksesoris bening. Setelah itu, Owen dengan santai memilih batu giok berlevel rendah dan berhasil mendapatkan batu giok 4 warna yang langka. Itu menandakan bahwa mata yang sangat bagus.
dan itu merupakan lebih baik daripada sebagian besar ahli yang mereka miliki. Rafael sangat penasaran, jadi dia bergegas ingin mengenal ahli batu giok itu. Namun saat Rafael tiba dan dia mendengar semua orang mengejek Owen karena membuka batu giok yang sangat buruk, jadi Rafael tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju. "Rafael, apa maksudmu? Bukankah ini hanya sepotong batu giok?" Willy berkata dengan tampilan tidak pasti. "Tuan Westwood, bagian luar lapisan batu giok berwarna merah dan redup. Kualitasnya terlihat kasar dan sepertinya banyak kotoran. Tidak mungkin ini adalah batu giok berkualitas tinggi." Semua orang tampak luar biasa bingung, tidak mengerti apa yang diucapkan Rafael. "Itu benar, lapisan luar batu gioknya jelek sekali, tapi bukan berarti bagian dalamnya adalah sampah juga," kata Rafael dengan tenang. "Kalau bicara soal batu giok, ungu biasanya disebut sebagai warna musim semi. Padahal lapisan luarnya itu dulunya merah. Dengan statusnya sebagai penanggung jawab toko dan pengalaman khusus yang dimilikinya, matanya jauh lebih baik daripada siapapun. Ada warna ungu samar di bawah warna merah. Ada juga cahaya yang luar biasa. Rafael yakin bahwa batu giok ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana kalau warnanya ungu? Musim semi bukan berarti bagus. Lapisan luarnya sangat sampah, tidak mungkin lapisan ungu akan jauh lebih baik. Paling-paling itu hanya akan menjadi rata-rata." Willy mendengus. Willy berada di perahu yang sama dengan Andy. Willy tahu satu atau dua hal tentang batu giok. Willy tahu bahwa sebagian besar batu giok ungu itu jelek dan sangat buruk. Selanjutnya, lapisan luarnya adalah berwarna merah rendah. Tidak mungkin itu adalah batu giok berkualitas tinggi. Kebanyakan batu giok ungu memang tidak berguna, tapi ini bukan salah satunya. Saat Rafael mengatakan itu, Rafael melihat ke arah Owen. "Tuan, bisakah Anda menyerahkan ini kepada saya? Saya akan membantu Anda memperbaikinya sedikit." "Oh, baiklah." Owen tahu bahwa Rafael bermaksud baik, jadi Owen mengangguk untuk menyetujuinya. Setelah itu, Rafael mengambil batu giok itu dan mulai memperbaikinya. Rafael memotong seluruh bejana bagian luar. Apa yang tersisa tampak sangat murni. Kilauan dan integritas sungguh luar biasa. Itu bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Itu tampak seperti sesuatu yang luar biasa dan mulia. Bab 1334. Itu sudah jelas, di bawah warna merah yang jelek itu ada batu giok yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget saat melihat itu. Semuanya adalah pelanggan yang memiliki pengetahuan tentang kerajinan. Ada juga beberapa ahli di antara mereka. Saat Rafael mencukur lapisan luarnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya, mereka segera mengenali kualitas batu giok yang jernih dan bercahaya. Itu kualitas terbaik. Mustahil. Willy terkejut terlebih dahulu. Willy tidak bisa mempercayai penglihatannya. Awalnya, Willy mengira batu itu akan menjadi sampah jika tidak ada batu giok 3 warna di dalamnya. Namun, Willy tidak akan pernah berharap sesuatu yang luar biasa ini ada di balik semuanya. Bukannya itu tidak bisa dipercaya. Jika Willy tidak menyaksikannya sendiri, Willy pasti menolak untuk mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Andy dan Penny juga merasa terkejut. Mereka berdua mengira Owen sedang mengalami delusi ketika Owen terus mengatakan bahwa ini adalah batu giok berkualitas terbaik. Namun mereka akhirnya memahami bahwa Owen mengatakan yang sebenarnya. Ada batu giok berkualitas tinggi di sana. Saya sudah menebak ada sesuatu yang spesial tentang batu giok ini. Owen pun menyadari sesuatu. Sebelumnya, Owen cukup bingung. Energi spiritual di dalam batu giok ini sangat murni dan padat. Jadi bagaimana mungkin batu giok itu berkualitas rendah? Namun, Owen akhirnya mengerti bahwa itu hanya karena tidak ada yang tahu berkat bagian luarnya yang berwarna merah. "Owen, aku tidak percaya kamu mendapatkan batu giok menakjubkan lainnya. Kamu luar biasa." Teresa sangat gembira. Kekecewaan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi kegembiraan.
Tentu saja sudah kubilang padamu, batu giok akan menjadi batu giok berkualitas tinggi. Tidak ada yang mau percaya padaku, kata Owen dengan gembira. Owen ditertawakan ketika batu giok itu bukan 3 warna. Namun kenyataan membuktikan bahwa Owen benar. Jadi Owen merasa agak dibenarkan. Melihat ekspresi senang Owen serta betapa tidak bahagianya Teresa terhadap Owen, Willy agak tidak senang. Nah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Jangan lupa, kamu menghabiskan 21 juta dolar kali ini. Kamu masih belum tahu apakah kamu bisa mendapatkan kembali uangmu? Willy mencibir pada Owen. Ya, Tuan Liberton benar. Itu mungkin batu giok berkualitas tinggi. Tetapi tetap saja itu bukan sesuatu yang unik. Paling-paling itu mungkin bernilai 14 juta. Dibandingkan dengan apa yang Owen bayarkan, Owen masih akan merugi banyak. Semua orang setuju dengan apa yang Willy katakan. Setelah mereka kembali ke dunia nyata, batu giok ungu bening adalah benda yang sangat langka. Ungu juga merupakan warna yang cukup berharga. Namun sepertinya tidak ada pola apapun setelah lapisan luarnya terpotong. Harganya mungkin akan jauh lebih rendah pada akhirnya. Owen masih menghabiskan terlalu banyak uang. Meski Owen membukanya sesuatu yang luar biasa, Owen masih merugi. Bab 1335. Siapa bilang ini hanya batu giok ungu bening biasa? Batu giok ungu bening biasa? Saya tidak keberatan memberitahu Anda semua. Tetapi warna dan transparasi ini membuatnya berada pada level ungu royal. Pada saat itu Raphael tertawa dingin. Mendengar kata-kata itu seolah-olah bom dijatuhkan di tengah dari kerumunan. Apa itu benar-benar warna ungu royal? Bagaimana bisa? Semua orang terkejut. Mereka bertukar ekspresi terkejut satu sama yang lain. Tidak peduli apa warna batu gioknya, selalu ada batu giok berkualitas tinggi untuk setiap warnanya. Dari yang warna hijau, kualitas tertinggi merupakan Green Imperial atau hijau kekaisaran. Sedangkan dari yang warna ungu, ungu royal merupakan yang terbaik. Tuan Westwood, apakah Anda yakin ini warna ungu royal? Bisakah kamu salah? Beberapa orang masih ragu. Banyak toko batu giok yang jauh lebih besar daripada di Yanbei di wilayah selatan. Jadi kebanyakan dari mereka melihat produk berkualitas tinggi. Batu giok di depan mereka sepertinya berwarna biru tua. Namun potongan berwarna biru royal terlalu besar. Setidaknya 10 kg. Tidak ada yang pernah melihat warna biru royal sebesar itu sebelumnya. Jadi mereka semua ragu. Aku tidak salah, aku bisa menjamin Anda dengan reputasi toko kami yang dipertaruhkan. Ini yang sebenarnya, kata Raphael dengan tegas. Raphael bertanggung jawab atas toko tersebut. Jadi dia tidak hanya terlibat dalam produksi, tapi dia juga memiliki pengetahuan yang mendalam. Yang lain mungkin tidak mau mengakuinya sebagai warna ungu kerajaan, tapi Raphael tahu kalau ini adalah salah satunya. Itu. Willy pun tercengang mendengar berita itu. Andy dan Penny juga tercengang. Semua orang di sana tercengang. Dengan posisi Raphael di antara keluarga Westwood dan Raphael yang bertanggung jawab atas toko tersebut, tidak mungkin mereka meragukan kata-kata Raphael ketika Raphael mempertaruhkan reputasi toko tersebut. Itu bukan bagian terpenting. Yang terpenting semua orang mengira itu hanya sampah, batu giok berkualitas rendah. Namun pada saat itu, tidak hanya semua orang melihat bahwa itu adalah batu giok berkualitas tinggi, bahkan batu itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka. Andy dan Willy khususnya benar-benar terkesima. Tuan Westwood, berapa harganya? Apakah batu giok ini berharga? Seseorang di antara kerumunan itu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Batu giok ini adalah sangat langka. Bagaimanapun juga, itu merupakan barang yang mahal. Batu di depanku ini sangatlah besar. Saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda harga umumnya. Namun Royal Purple terberat yang pernah terjual sekitar 6 kg. Itu terjual sekitar 86 juta. Raphael memberikan perkenalan singkat. Sedangkan yang dimiliki Owen itu sekitar 10 kg. Itu lebih besar dari yang lainnya. Harganya sulit ditentukan tapi lebih tinggi dari 86 juta. Bab 1336. Mahal sekali, semua orang pun mendesis. Emas memiliki harga standar,
Tetapi batu giok tidak. Dari semua batu giok yang sudah ditemukan, Green Imperial adalah yang paling mahal. Namun warna ungu royal tidak jauh lebih murah. Pada zaman kuno, ungu menandakan warna royalty. Itu merupakan simbol keagungan dan kemakmuran. Para bangsawan bahkan mengenakan pakaian ungu. Jadi harga batu giok ungu kerajaan masih tinggi. Selain itu, bongkahan batu giok di depan mereka cukup besar. Belum pernah ada seorang pun yang menemukan batu giok ungu kerajaan sebesar itu sebelumnya. Jadi Raphael tidak dapat memperkirakan harga batu giok tersebut. "Hei, apakah kamu menjualnya? Saya akan menawarkan 100 juta. Saya akan menawari Anda 115 juta. Saat itu semua orang di sana langsung bereaksi. Dua pria parubaya buru-buru menawarkan harga untuk membeli batu giok yang sangat langka itu. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak cukup kaya untuk membelinya. Jadi mereka hanya memandang perang penawaran harga dengan kecewa. Tuan, jika Anda berencana menjual warna ungu royal ini, kami akan membelinya dari Anda dengan harga 172 juta dolar. Raphael terdiam beberapa saat sebelum dia menawarkan harga tertinggi. Apa 172 juta dolar? Semua orang pun di sana, termasuk Willy dan Andy, sepenuhnya tercengang. Awalnya mereka mengira bahwa Owen akan rugi setelah membeli batu giok itu dengan harga setinggi itu. Namun mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa batu giok yang langka dan berharga ada di dalam batu itu. Bahkan Raphael pun tak menahan diri untuk menawarkan membelinya seharga 172 juta. Selama Owen mau menjualnya, Owen akan menghasilkan keuntungan besar. Jelas sekali bagaimana perasaan mereka saat itu. Willy khususnya punya ekspresi sangat masam di wajahnya. Willy sangat menyesali semuanya. Sebelum ini, Willy memang memperhatikan batu giok itu dan menawarnya dengan Owen. Itulah yang menyebabkan harganya melambung tinggi. Jika Willy tahu bahwa akan ada warna ungu kerajaan di dalamnya, Willy akan terus menawar lebih banyak lagi. Warna ungu royal bisa saja menjadi miliknya. Wajah Willy penuh penyesalan dan rasa iri. Willy sudah mulai menaruh dendam terhadap Owen, merasa seperti Owen mencuri warna ungu royal miliknya. Tuan Westwood, saya sangat minta maaf, saya masih ingin menggunakan warna ungu royal ini. Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Pada saat itu, Owen memasang senyum minta maaf di wajahnya saat dia dengan sopan menolak Raphael. Sebelumnya, ketika semua orang menertawakannya dan mengejeknya, Raphael merupakan orang yang memotong lapisan luar dan memverifikasi warna ungu royal di dalamnya. Jadi, Owen sangat menghargai Raphael dan memiliki kesan yang baik terhadap pria itu. Jika Owen tidak membutuhkan warna ungu kerajaan, Owen tidak akan keberatan menjualnya. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Baiklah, kalau begitu Raphael pun merasa sangat kecewa. Raphael ingin membeli ungu royal itu untuk dijadikan sebagai pusat perhatian di tokonya. Itu akan sangat berarti untuk meningkatkan reputasi mereka. Sayangnya, Owen tidak bersedia menjualnya. Karena itu masalahnya, Raphael tidak akan memaksakan apapun dan akan melupakan begitu saja.